sependapat dengan yang dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia, di mana memang pada tapering yang pertama sekitar 2013 sampai 2015 yang lalu, itu komunikasi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat itu agak, kalau saya bilang agak hawkish ya. Jadi itu kan suatu kebijakan yang akan mengurangi likuiditas yang ada di pasar pada saat itu. Nah, ketika dia melakukan itu, pasar kan bisa kaget. Makanya penyampaiannya harus dari jauh-jauh hari dengan data-data yang lengkap, kemudian dengan alasan dan lain-lain. Sehingga pada saat itu benar-benar dilakukan, orang tidak kaget. Nah, pada kesan yang saya tangkap di tahun 2013 yang lalu, 2013-2015, itu dilakukan cukup cepat ya, sehingga waktu itu pasar kaget dan terjadi pembalikan dana dari negara emerging market ke negara developed market seperti itu. Nah, kalau yang kali ini 2021 ini saya melihat belajar dari pengalaman yang lalu, bank sentralnya itu sudah memberikan komunikasi dari jauh-jauh hari. Jadi dia ketika akan melakukan tapering, beberapa pertimbangan yang dia pakai apa itu sudah dikemukakan, misalnya data lapangan kerja, kemudian data-data seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Nah, sehingga pelaku pasar sudah bisa memprediksi. Ya. Jadi itu bukan semata-mata, oh ya hari ini Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat putuskan mau tapering, kita kaget gitu. Enggak seperti itu. Nah, orang kalau kita melihat data kan kita juga bisa prediksi lebih awal sehingga bisa antisipasi lebih awal. Nah, kalau terkait yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia, menurut kami saat ini juga sangat baik, di mana mereka menahan tingkat suku bunga. Ya, jadi dengan menahan tingkat suku bunga, diharapkan kondisinya juga kita tidak ikut-ikutan melakukan pengetatan, karena kalau misalnya juga kita naikkan tingkat suku bunga, itu bisa menjadi double sentimen negatifnya, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi komunikasi itu menurut saya juga sangat baik. Detail sekali penjelasan Anda untuk menenangkan kita bersama Pak Rudi. Ini kalau kita lihat, kita sempat takut juga waktu itu ada kemungkinan untuk mulai adanya flight out, balik ke negeri Paman Sam lagi, modal dalam jumlah besar dan IHSG kita bisa diantar ke 5.000 karena kita juga pernah ada di bawah level 6.000-an ke bawah. Kemudian di hari Senin kita sudah mencapai 6.100 dan sepertinya potensial uptrendnya, teritori positifnya masih bertahan. Bolehkah kita simpulkan juga kalau mungkin beberapa hari ke depan sentimen atau isu tapering off ini bisa mereda dan sedikit tidak diindahkan oleh para pelaku pasar? Pada saat pengumuman akan dilakukan tapering, karena misalnya kalaupun diumumkan di akhir bulan ini, dia harusnya juga tidak serta-merta jalankan. Paling cepat kalau nggak akhir tahun juga bisa Februari atau Maret tahun depan. Nah, cuman kadang-kadang kan yang namanya pasar mendahului. Jadi belum dia lakukan karena sudah diumumkan, dia sudah menyesuaikan terlebih dahulu. Jadi pada saat dia umumkan pertama kali, mungkin akan terjadi sentimen negatif ya, mungkin selama 1-2 minggu. Tapi setelah itu pasarnya akan as usual lagi, seperti itu lagi. Jadi lihat lagi inflasi, data-data yang lain. Kepemilikan dana asing di surat utang negara, ya itu saat ini sudah semakin lama semakin kecil. Kemudian transaksi bursa pun kalau dari awal tahun sampai sekarang di pasar saham, 75% itu investor domestik. Jadi saat ini bisa kita katakan pengaruh daripada dana asing di Indonesia itu makin hari makin kecil. Nah, jadi sentimen negatif tentu ada, ya, tapi paling hanya berlangsung selama 1-2 minggu. Setelah itu kita kembali ke hal yang lebih fundamental lagi seperti laporan keuangan. Nah, kemudian beberapa aksi korporasi di perusahaan-perusahaan itu juga menjadi yang menggerakkan pasar. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.